Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Kurniasih. Saya mahasiswi tingkat 1 Stikes Wijaya Wisada Bogor, jurusan D3 Keperawatan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler, dan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Pada anatomi sistem kardiovaskuler, kita akan belajar tentang struktur jantung dan pembuluh darah. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian sistem kardiovaskuler. Pengertian sistem kardiovaskuler merupakan salah satu sistem yang mempunyai peranan sangat vital bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada ruang jantung. Jantung adalah organ muskuler pada rongga toraks yang memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh. Organ ini terdapat 4 tulang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jantung kanan dan jantung kiri. Masing-masing bagian memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel. Jantung bagian kiri tujuannya itu untuk memompa darah menuju sirkulasi sistematik, dan jantung sebelah kanan fungsinya untuk memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Septum interventricularis adalah sekat antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Sputum intratrialis adalah sekat antara atrium kanan dan atrium kiri. Jantung dan pembuluh darah membentuk sistem organ, yaitu sistem kardiovaskular. Itu yang pertama ada atrium kanan. Atrium kanan ini memiliki fungsi untuk menerima darah deoksigenasi atau yang artinya itu miskin oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke ventrikel kanan. Selanjutnya yang kedua ada ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini mempunyai fungsi untuk menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah tersebut ke truncus pulmonalis yang mengarah ke paru-paru. Selanjutnya yang ketiga ada atrium kiri. Fungsi dari atrium kiri ini yaitu untuk menerima darah kaya oksigen atau dalam artian teroksigenasi dari paru melalui vena pulmoner dan memompa darah melalui ventrikel kiri. Yang keempat ada ventrikel kiri, yaitu fungsinya untuk menerima darah dari atrium kiri dan kemudian memompa darah dari aorta jantung, kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistematik ke seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan. Selanjutnya ada katup jantung. Atrium dan ventrikel terpisah oleh sebuah katup. Katup ini disebut sebagai katup atrioventrikular. Yang pertama itu ada trikuspid, yaitu merupakan nama katup pada sisi kanan jantung. Katup ini terdiri dari 3 daun katup. Yang kedua ada mitral, yaitu merupakan nama katup pada sisi kiri jantung. Katup mitral terdiri dari 2 daun katup. Masalah pada katup dapat menyebabkan turbulensi aliran darah. Gangguan aliran darah ini dapat terdengar melalui pemeriksaan auskultasi sebagai bising jantung atau murmur. Selanjutnya ada perikardium. Perikardium ini adalah lapisan pelindung jantung. Pada anatomi sistem kardiovaskuler terdapat lapisan yang melindungi jantung. Lapisan ini dinamakan sebagai perikardium. Perikardium adalah kantong jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi jantung serta pembuluh darah besar atau aorta dan truncus pulmonaris. Lapisan pelindung jantung itu dibagi lagi. Yang pertama itu ada fibrosa. Fibrosa adalah lapisan paling luar. Lapisan ini mempunyai tekstur keras dan kaku. Selanjutnya ada serosa. Serosa ini terdiri dari lapisan luar dan dalam, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Keduanya terbentuk dari jaringan mesotelium. Di sini ada juga parietal. Parietal ini adalah lapisan yang menempel pada lapisan fibrosa. Dan ada juga visceral. Visceral adalah nama lapisan yang melekat pada myokardium atau otot jantung.
Epikardium adalah nama lain untuk lapisan visceral. Selanjutnya ada caritas vesicardias, terbentuk antara kedua lapisan serosa dan mengandung sedikit cairan perikardium atau serosa. Cairan ini berperan sebagai pelumas perikardium untuk mengurangi friksi atau gesekan. Selanjutnya di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu ada intima. Intima ini terdiri dari endotel dan lamina elastica interna. Yang kedua ada media. Media ini terdiri dari otot polos dengan serabut elastis. Lapisan ini berperan dalam vasokonstriksi dan vasodilatasi pembuluh darah. Yang ketiga ada adventitia atau lapisan eksternal, tersusun atas jaringan ikat yang mengandung kolagen dan serat elastis. Lapisan ini membantu melekatkan pembuluh darah ke struktur terdekat. Pada anatomi sistem kardiovaskular, pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri dan vena. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah dengan tekanan darah yang tinggi, sedangkan pembuluh darah vena memiliki tekanan darah yang lebih rendah. Perbedaan tekanan ini menyebabkan sedikit perbedaan struktur dari keduanya. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, arteri memiliki dinding otot yang lebih tebal, yaitu tunica media dari vena. Yang kedua, vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Yang ketiga, arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah tetap tinggi, tetapi vena memiliki lumen yang lebih besar. Kapiler menyatu untuk membentuk vena. Selanjutnya di sini ada kapiler. Kapiler ini menyatu untuk membentuk vena yang kemudian berjalan menuju jantung. Secara umum ada 3 jenis kapiler. Yang pertama, kontinu. Sebagian besar lapisan endotelium tidak terputus dengan beberapa celah kecil antara sel. Celah antar sel membran basal sama sekali tidak terputus. Yang kedua itu ada fenestratin, yaitu endotel yang berisi sejumlah lubang kecil atau fenestrasi serta celah antar sel. Yang ketiga itu ada sinusoid, yaitu hanya ditemukan pada hati, limpa, dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya di sini ada arteri koroner. Arteri koroner kiri dan kanan muncul dari sinus aorta kiri dan kanan pada dinding aorta tempat di atas daun katup aorta. Arteri koroner adalah cabang pertama aorta. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem kardiovaskular. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan saya sendiri yang masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.